Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing buat teman-teman yang mungkin sedang mencari modem 4G LTE dengan harga bisa dibilang murah ya. Mungkin alat ini bisa teman-teman jadikan pilihan. Jadi ini adalah 4G Wi-Fi router di mana fungsinya itu bisa dijadikan sebagai modem ya, menggunakan kartu seluler. Bisa juga digunakan untuk Wi-Fi router karena di sini juga ada port 1. Jadi dengan modem ini atau alat ini kita bisa menghubungkan dua sumber internet, yaitu dari jalur Ethernet 1 dan juga dari jalur SIM card atau kartu seluler. Dan uniknya ya, dari spesifikasinya ini sudah bisa one file over. Artinya ketika sumber internet utama yang dari WAN misalnya ya, yang dari WAN ini down atau tidak ada internet ya, atau terputus, itu nanti otomatis akan menggunakan jalur SIM-nya atau SIM card-nya atau data selulernya. Dan di video ini saya akan mencoba untuk menyeting 4G router ini. Nanti saya hubungkan dengan dua-duanya ya, menggunakan WAN Ethernet dan juga menggunakan kartu seluler. Dan ini adalah produk dari ZBT atau ZBT ya. Untuk serinya adalah model WE 2008C seperti ini. Dan ini sudah resmi ditandai dengan adanya IMEI yang terdaftar di perangkatnya. Untuk paket pembelian kita mendapatkan adaptor ya. Adaptornya ini 12 volt 1 ampere. Kemudian kita juga mendapatkan buku petunjuk atau user manual ya, seperti ini. Dan tentunya mendapatkan 4G routernya. Untuk routernya sendiri tampilannya seperti ini. Di sini ada logo-logo dan tulisan seperti ini. Kemudian ada LED power, Wi-Fi, intensitas sinyal 4G-nya ya. Terus ada indikator seperti ini, internet mungkin ini, dan yang ini mungkin WAN atau LAN. Dan untuk antenanya ini dua fungsi ya, atau dua jenis ya. Jadi antena yang pertama ini untuk penangkap sinyal selulernya. Dan yang antena 2 yang lainnya ini adalah antena pemancar dari 2,4 GHz Wi-Fi-nya. Dan untuk di bagian sisi belakangnya ini ada lubang jack DC yang universal ya, yang ukurannya standar router. Ada tombol reset, kemudian ada WAN untuk dihubungkan ke sumber internet, ada LAN untuk menyalurkan ke perangkat yang membutuhkan internet ya, misalnya ke komputer, dan di sini ada kartu SIM-nya atau port lubang SIM card yang sudah, kalau dari deskripsi produknya ini sudah mendukung semua operator seluler di Indonesia. Nanti kita coba bareng-bareng, dan di bagian belakangnya ini bisa ditempel ke tembok dan ada informasi dari 4G Wi-Fi routernya seperti ini. Langsung saja saya coba hidupkan ya untuk alatnya. Nah, sebelum dihidupkan saya langsung pasang saja untuk kartunya. Ini saya menggunakan Telkomsel, dan buat info ya, buat disclaimer, di desa saya atau di rumah saya itu termasuk daerah atau kampung yang hampir semua operator seluler itu sinyalnya susah. Jadi nanti kemungkinan ini akan saya tes tidak di posisi sini ya, karena ini ruangan ini tertutup. Jadi kemungkinan nanti sinyalnya tidak optimal, dan mungkin saya coba di ruang tamu atau di luar ruangan ini ya. Ini saya pasang dulu saja. Nah, seperti ini sudah terpasang. Kemudian saya hidupkan dan ditunggu nanti sampai indikator dari ini ya, sinyal ini menyala. Nah, saat ini di sini sudah menyala, Wi-Fi juga menyala ya. Ini kemungkinan sudah aktif untuk internet selulernya. Saya coba beralih ke layar komputer saja ya, untuk melihat fitur-fitur atau menu-menu di dalamnya. Nah, ini di komputer sudah saya hubungkan ke SSID bawaan dari 4G routernya ya, yang ini. Kemudian saya coba buka IP web manajemennya 192.168.1.1. Nah, untuk kolom ini kita bisa mengisinya dengan admin, masuk. Nah, ini untuk halaman berandanya seperti ini ya.
Jadi di sini sudah terhubung ya ke internet, mungkin karena kalau tidak terhubung ini akan silang, dan di sini juga sudah ada trafficnya. Ini intensitas atau kekuatan sinyalnya 82, jadi di ruangan ini mendapatkan 82%. Ini saya rasa cukup kuat ya. Kemudian untuk di jaringan, nah di sini bisa terlihat di bagian WAN ini kita bisa mengisi dengan DHCP atau PPPoE dan IP statik. Jadi memang untuk port WAN-nya bisa berfungsi sebagai router. Kemudian di bagian tab 3G, 4G, LTE ini untuk data selulernya. Dan kalau teman-teman ingin menjadikan jalur seluler itu sebagai WAN utama, ini perlu di checklist seperti ini. Karena di sini saya akan menggunakannya sebagai jalur kedua nantinya ya, jadi saya tidak perlu di checklist. Kemudian ini untuk LAN, seperti ini, DHCP, perutean statis atau static route ya, di sini juga ada. Kemudian di pengaturan near cable, ini berarti near cable berarti wireless ya, ini untuk mengganti nama wifi-nya, mengisikan sandi, ini sementara tidak di password. Kemudian ke bawah ini ada pengaturan seperti ini, kemudian ada pengkondisian sinyal. Nah di sini ada yang menarik, ada mode hemat energi, kemudian ada mode standar, dan ada modus tembus dinding. Ini secara default sudah menggunakan mode tembus dinding seperti ini. Nah ini ada catatan mode penetrasi dinding meningkatkan sinyal WiFi dan meningkatkan kemampuan penetrasi dinding WiFi. Di sini juga sepertinya bisa dijadikan sebagai repeater ya, relay WiFi. Coba ke menu lanjutan. Ini ada menu-menu seperti ini, ada juga kontrol orang tua ya, jadi bisa dipilih jadwalnya, layanan dan aplikasi. Ini kita juga mendapatkan fitur cloud ya, jadi kita bisa mengakses router ini dari jarak jauh. Ini dikasih alamat web jarak jauhnya juga seperti ini. Ini cukup komplit sepertinya ya, dengan harga di bawah 300 ribuan sudah dapat cloud. Ada PPTP untuk VPN juga ya, ada L2TP juga, terus ada port forwarding. Di menu pengaturan sistem ini untuk upgrade, ada juga mulai ulang otomatis ya atau auto reboot. Alat sistem ini ada ping, ada survei stasiun pangkalan. Saya coba testing internetnya ya, ini saya terhubung dengan kartu seluler dan memang sudah bisa membuka internet ya. Coba dites mendapatkan speed berapa di ruangan ini. Nah sebelum saya tes, buat catatan dulu. Jadi untuk kecepatan internet ini akan sangat tergantung dari operator seluler, sinyal yang didapatkan dan lokasi masing-masing ya. Jadi tentunya untuk hasilnya itu akan berbeda-beda. Ini saya testing hanya sebagai uji coba apakah modemnya ini berfungsi atau tidak. Nah ini terlihat di dalam ruangan hanya mendapatkan 1, Mbps. Jadi artinya memang di ruangan ini memang kurang optimal ya untuk sinyalnya. Nanti kita coba di luar dari ruangan ini. Nah ini saya coba speed test ketika modemnya saya taruh di ruang tamu ya. Ini mendapatkan lumayan 10-an lebih Mbps untuk downloadnya. Dan untuk uploadnya juga 4 Mbps lebih. Jadi memang cukup optimal untuk penangkapan sinyal ketika tidak di ruangan tertutup ini ya. Nah selanjutnya saya coba hubungkan router ini dengan WAN. Jadi nanti kita pakai yang akuisisi otomatis, atau ini kalau bahasa routernya adalah DHCP ya. Kemudian ini sudah otomatis DHCP. Saya coba hubungkan port WAN ke sumber internet di rumah saya. Nah sekarang saya coba hubungkan ya kabelan ini dari sumber internet yang ada di router utama dari ISP di rumah saya. Saya hubungkan ke port WAN ya. Nanti apakah internetnya akan beralih ke sumber internet dari ISP atau tetap dari kartu seluler. Saya coba hubungkan. Nah, setelah dihubungkan, ini secara otomatis di sini lampu LED menyala dan berkedip ya.
Sekarang kita cek lagi di layar komputer, apakah internet menggunakan jalur dari kabelan atau tetap dari kartu selulernya. Saya coba refresh untuk tampilan halaman awalnya. Nah, di sini berbeda ya. Jadi ketika WAN terhubung ke internet, logonya sudah berubah menjadi seperti ini, yang tadinya logonya adalah gambar sinyal. Di sini juga sudah menyala ya. Coba kita tes ulang untuk speed testnya, apakah nama ISP-nya berubah ya. Jadi di sini saya menggunakan Telkomsel sebelumnya. Coba sekarang kita ulangi lagi. Nah, di sini sekarang sudah menggunakan PT Global Media. Jadi artinya ini sudah dari ISP di rumah saya ya. Jadi bukan menggunakan jalur kartu seluler. Nah, selanjutnya berdasarkan spesifikasi yang tertulis di situs resminya ya, ini dikatakan bahwa WAN-nya ini bisa failover. Ketika jalur WAN yang menggunakan kabelan ini tidak ada internet, apakah ini akan otomatis terbackup ke jaringan selulernya? Kita bisa testing ya. Saya coba testing dengan ping saja. Nah, sekarang kita coba fitur failover-nya ya. Ketika jalur WAN terputus, apakah nanti akan terbackup atau beralih ke kartu seluler. Di sini posisinya sedang menggunakan WAN melalui kabelan ya. Di sini ping berjalan ya, artinya ada internet. Saya coba cabut atau putuskan kabel dari sumber internet di rumah saya. Nah, ini sekarang sudah saya putuskan untuk jalur kabelnya. Dan memang secara otomatis di sini pindah ke jaringan seluler ya. Di ping juga terlihat ada lonjakan ya, karena memang ini posisi masih di dalam rumah, di ruangan ini. Ini dari 27 ms yang menggunakan WAN LAN berpindah ke data seluler dan tidak ada jeda. Ini cukup bagus ya, karena di sini tidak ada jeda RTO atau request timeout. Saya coba hubungkan lagi ke WAN, apakah nanti bisa berpindah otomatis lagi atau enggak. Nah, ini sekarang kabel internet sudah masuk ke WAN. Kita tunggu apakah nanti beralih atau tidak. Nah, ini ada request timeout 1 kali. Ini mungkin dari sinyal ya. Nah, ini bisa berubah otomatis ke jalur WAN Ethernet. Artinya memang ini ada fitur failover-nya dan berfungsi dengan cukup baik ya. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk review dari ZBT Link 4G Wi-Fi router. Alat ini cocok untuk teman-teman yang mungkin mau menggabungkan dua buah sumber internet, yaitu dari kabelan masuk ke WAN dan satu lagi dari operator seluler dengan fungsi failover yang bisa otomatis. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan referensi modem 2-in-1 seperti ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.